Studi pendahuluan peserta didik kelas 7 SMP Negeri Bandar Lampung ditemukan permasalahan. Nah, ini halo teman-teman semuanya. Masih bersama di Kampus Impian teman-teman, belajar bersama untuk bisa. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana kita membuat PowerPoint untuk seminar proposal ya teman-teman. Sebelumnya saya doakan yang akan melakukan seminar proposal nanti akan lancar dan tidak ada pertanyaan tersulitkan. Sebenarnya biasanya yang ditakuti itu apa sih pas seminar proposal? Jadi saya juga pernah mengalami ya teman-teman. Kali ini saya akan melaksanakan seminar proposal ya teman-teman. Yang pertama kalian lakukan untuk membuat PowerPoint itu siapkan untuk berkasnya ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini adalah berkas untuk file untuk kita melihat dan mencantumkan poin-poin yang akan kita presentasikan ya teman-teman. Dan yang di sini adalah PPT yang akan kita gunakan. Yang pertama kalian lakukan adalah memilih warna yang lebih cerah ya, karena memilih warna itu menentukan kita saat presentasi ya nantinya. Nah warnanya itu agak lebih mencolok, seperti ada warnanya biru, kuning, hijau, dan putih. Itu adalah perpaduan warna yang apik banget ya teman-teman semuanya. Jadi kalian perlu memilih dulu ya warnanya. Nah boleh yang kedua kalian cantumkan logo seperti ini ya teman-teman. Logonya caranya yaitu pada insert ini, lalu ada ThisDev seperti ini, masukkan logo yang ada di Microsoft Word. Nah seperti ini ya teman, misalkan seperti ini. Nah ini adalah salah satunya ya, itu akan memberikan kesan yang menarik gitu. Lalu ada judul. Nah judul ini penting banget buat kalian ya. Yang dilakukan yang selanjutnya adalah judul dan juga diberi nama seminar proposal. Misalkan di sini ada namanya Abdul Rozak misalkan ya teman-teman. Abdul Rozak ya. Nah seperti ini. Lalu ada NPM ya biasanya teman-teman, 1813032. Nah ini lalu di sini ada nama dosen kalian, dosen pembimbing dan dosen pembahas ya teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, kalian berikan pendahuluan untuk latar belakang. Nah untuk latar belakang di sini kan di file ini banyak sekali ya teman-teman, latar belakang dan lain sebagainya itu sampai berapa lembar. Nah kita cari yang poin-poinnya aja ya teman-teman. Misalnya karakter merupakan unsur penting sebagai pembentuk. Nah ini menurut para ahli dan juga menurut para ahli gitu ya. Ditambahkan untuk yang penting-penting saja, karena ketika kita menerangkan nanti akan berpikir juga ya teman-teman. Di sini juga memunculkan masalah berdasarkan hasil studi, misalkan melaksanakan yaitu studi pendahuluan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan peserta didik kelas 7 SMP Negeri Bandar Lampung ditemukan permasalahan. Nah ini apa permasalahannya teman-teman? Setelah kalian mencantumkan latar belakang teman-teman, kita akan yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah di identifikasi masalah ini teman-teman sebutkan tuh identifikasi masalahnya apa saja. Di sini ada 5 poin ya teman-teman. Jadi cantumkan semuanya, jangan sampai yang tidak. Yang selanjutnya ada batasan masalah, lalu juga rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi teman-teman harus mempersilahkan atau menyantumkan batasan-batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan. Yang slide ke-6, jadi ini tidak banyak ya teman-teman. Slide ke-6 itu kegunaan teoritis, kegunaan praktis. Nah kegunaan penelitian ini harus kalian cantumkan seperti ini ya. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Misalkan ada tentang ruang lingkup ilmu, objek penelitian, ruang lingkup subjek penelitian, ruang lingkup teman penelitian, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Nah untuk tinjauan pustaka sendiri itu biasanya ada di bab 2 ya teman-teman. Biasanya itu kan banyak ya teman-teman
fungsi-fungsi, misalkan ciri-ciri bagian subbab itu kalian cantumkan saja bagian-bagian subbabnya, lalu nanti kalian terangkan bagaimana caranya kalian untuk menerangkan lebih jelas lagi kepada dosen yang akan kita hadapi ya teman-teman. Selanjutnya ada karakter mandiri. Nah, ini kita jabarkan ya. Karakter mandiri itu apa saja, misalkan pengertian karakter, indikator, dan lain-lain. Nah, ini juga kalian jangan sampai ketinggalan untuk menerapkan kajian penelitian yang relevan. Kalian cantumkan seperti itu ya teman-teman. Lalu juga ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir sendiri itu biasanya beda-beda sih ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan yang sudah kalian buat. Lalu ada hipotesis dan juga metode penelitian. Nah, ini penting banget untuk bab 1, 2, dan 3. Biasanya itu kan untuk seminar proposal ya teman-teman. Jadi kalian cantumkan bab 1 itu tentang pendahuluan, bab kedua itu tinjauan pustaka, dan yang bab ketiga atau bab yang terakhir untuk seminar proposal teman-teman itu harus mencantumkan metodologi penelitian ya teman-teman. Misalkan di sini ada penelitian kuantitatif, sampel dan populasi. Lalu di sini ada variabel penelitian ya. Variabel penelitian itu apa saja, dan juga definisi operasional. Di sini ada pengukuran. Nah, misalkan rencana pengukuran variabel. Rencana pengukuran variabel itu apa saja? Lalu ada uji yang akan diujikan pada skripsi teman-teman itu apa saja ya. Misalkan ada uji validitas. Nah, ini uji validitas itu adalah penelitian dilakukan menggunakan bantuan program SPLS ya. Lalu ada uji reliabilitas. Nah, ini dicantumkan ya. Lalu ada pengukuran, rencana pengukuran untuk variabel yang sudah kita cantumkan itu apa saja. Dan yang terakhir itu ada teknik analisis data. Nah, setelah kalian cantumkan bab 1 dan bab 2 dan bab 3, yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang terakhir sendiri adalah uji prasyarat. Itu apa saja kalau misalkan kalian penelitiannya yang kuantitatif. Nah, untuk yang kuantitatif itu analisis data, regresi sederhana, dan uji hipotesis, dan juga ada uji normalitas dan uji linearitas ya. Teman-teman harus mencantumkan harus mencantumkan secara detail. Tidak harus semuanya, akan tetapi kalian harus mencantumkan secara rinci dan juga bisa dipahami oleh dosen yang akan kalian hadapi nanti. Jadi hal yang terakhir dilakukan adalah kalian jangan sampai grogi ya teman-teman. Kalau misalkan grogi, teman-teman nanti akan berubah pikiran dan juga bingung ya. Bingung untuk kalian sampai apa yang akan saya sampaikan di depan dosen begitu. Jadi tetap relax dan juga berdoa. Jadi berdoa juga perlu, dan yang terakhir meminta doa restu orang tua, karena itu sangat penting banget ya teman-teman. Walaupun agaknya sepele, tapi itu akan menjadi salah satu poin kita untuk mencapai kesuksesan, adalah juga untuk dari orang tua kita, dari kerabat-kerabat kita, dan juga sebagainya teman-teman. Mungkin itu saja sih teman-teman bagaimana caranya kita untuk membuat PowerPoint seminar proposal ya teman-teman. Bye bye, jangan lupa untuk share ke teman-teman agar videonya lebih bermanfaat lagi.